Toto, awalnya Anda merasa terpanggil ya untuk membantu saudara-saudara Anda, warga di desa yang menyandang tunagrahita atau keterbelakangan mental, atau biasa juga dikenal dengan Down syndrome. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana Anda mengajari ya warga penyandang Down syndrome di desa Anda untuk beternak lele? Apa kesulitan yang Anda hadapi? Ketika kita bicara mereka yang keterbelakangan mental, jadi mereka memang kita terhambat komunikasi. Jadi artinya ngomong itu harus pakai bahasa isyarat, dan ketika kita melatih itu harus langsung praktek. Jadi tidak bisa mereka dikumpulkan terus dikasih pelatihan, tidak bisa. Jadi kita harus satu persatu ya, dari satu kolam ke kolam yang lain kita ajarkan mereka. Itu nggak dibawa ke hotel workshop dulu gitu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Dan kita uniknya menggunakan bahasa isyarat Bang Andi. Jadi ketika lele gitu ya, lele itu kan makannya 2 kali, pagi sama sore. Kodenya sederhana sekali, matahari. Jadi ketika saya bilang begini di timur, begini kasih makan. Kalau nanti udah di sana matahari kasih makan. Itu udah selesai. Iya ya, itu ilmu yang nggak didapat di mana-mana itu ya, dari pengalaman ya. Mereka bisa paham itu? Oh, bisa paham, bisa. Jadi selama ini mereka bisa kalau mengelola lele ya, mulai dari ngisi air, kemudian ngasih makan, kemudian juga ketika airnya udah kotor gitu ya, mereka bisa menguras, ngisi air kembali sampai mengangkat panen, mereka bisa mengerjakan itu. Nah, waktu belajar, apakah mereka yang datang ke Anda kemudian diajari atau Anda yang mendatangi mereka? Ya, kita datang ke mereka. Jadi kita datang ke mereka. Jadi saya kan tidak sendiri. Saya mengajarkan kepada teman-teman Karang Taruna ya. Kebetulan saya juga aktif di Karang Taruna itu. Saya ajak semuanya anak-anak muda untuk peduli dan mengikuti mereka, kerjasama dengan mereka. Nah, saya dengar Anda punya kolam yang besar, tapi juga ada kolam-kolam kecil di rumah warga yang penyandang Down syndrome ini ya. Iya. Apa bedanya ini? Jadi begini Bang Andi, ketika kita melihat mereka adalah keterbelakangan mental yang selama ini hanya bisa makan karena diberi orang ya, hanya diberi, baru kita bentuk sebuah kelompok masyarakat, saya kasih nama Karangpatian Bangkit. Kemudian kita kebetulan waktu itu ngirim-ngirim proposal kan, dapat dukungan kita dari CSR-nya Bank Indonesia, kita dikasih kolam dan biaya operasional untuk produksi lele. Kita bikin kolam besar. Dari kolam besar itu kita bisa menghasilkan 2 kolam besar, itu bisa menghasilkan sekitar 6-10 juta per panen ya. Itu 40% langsung kita serahkan ke yang keterbelakangan mental dan orang tidak mampu. Mereka, dalam bentuk yang bisa berbelanja berupa uang ya, dengan presentasi sama. Kalau dapatnya 4 juta jadi pukul rata berapa, kalau tidak bisa belanja kita kasih berupa beras kayak di tayangan tadi itu hasilnya. Kita bagi-bagikan ke mereka. Jadi artinya kalau dari pihak luar sudah tidak ada yang bisa bantu mereka, kita dengan kolam besar itu bisa bantu mereka. Nah, selain itu di kolam kecil itu kita berdayakan mereka mandiri. Artinya pakan kita kasih, benih kita kasih. Setelah produksi itu kan, setelah produksi hasilnya kita belikan lagi pakan sama benih, sisanya berupa uang untuk mereka. Memang sangat kecil pendapatan dari mereka, antara 100 sampai 250 ribu per sekali panen, tetapi perlu menjadi catatan bahwa mereka yang selama ini tidak pernah pegang uang, setelah adanya produksi lele, mereka itu akan merasakan nikmatnya memegang uang, dan 250 ribu itu insya Allah cukup untuk hidup dalam 3 bulan buat mereka. Ya, lalu bagaimana penghargaan masyarakat terhadap mereka? Masyarakat begini, jadi awal-awalnya masyarakat amat pesimis ya, jadi banyak yang ngomong, biarlah orang edot itu biarin aja, kalau mati kan habis sendiri kan gitu, ada yang ngomong gitu, nggak mungkin mereka bisa bekerja, bisanya cuma dikasih makan. Tetapi saya mencoba sedikit saja, jadi saya mencoba sedikit saja untuk merubah sebuah wacana bahwa ternyata mereka yang berketerbelakangan mental atau mungkin dikenal dengan idiot itu, ketika kita berikan sebuah sentuhan dengan bersama-sama, ternyata mereka juga bisa berkarya seperti kita manusia normal selayaknya itu. Dan bisa mandiri ya? Bisa mandiri. Nah, dulu ketika pertama kali Anda memulai gerakan untuk membantu warga desa yang tunagrahita, Anda dicemooh, Anda ditertawakan, bahkan dicurigai bahwa Anda punya niat jahat terhadap mereka. Bisa cerita? Ya, jadi wajar lah, namanya desa gitu ya. Di sana kadang-kadang kita memberdayakan, dikhawatirkan kita malah memperdaya mereka kan gitu. Jadi artinya mereka menyaksikan apakah benar mereka diberdayakan. Jangan-jangan hanya cuma buat apa?
proyek-proyek tertentu saja. Nah, tetapi kita buktikanlah sekarang, akhirnya dari sekarang sudah ada 57 kolam untuk mereka dan masyarakat kelihatannya merespon positif. Dari masyarakat sendiri sekarang sudah ada 38 kolam besar. Ada justru masyarakat yang dulu mencurigai Anda, ya, sekarang udah ikut dengan kita. Sekarang ikut Ikut dengan kita. Baik, menarik juga karena bukan cuma warga yang curiga, warga yang kelihatannya tidak percaya, tapi istri Anda termasuk dulu awal-awalnya yang merasa suaminya ini aneh ya. Nah, tapi sekarang sudah mendukung. Sudah mendukung. Jadi reaksi istri dulu ngelihat Anda membantu teman-teman tunagrahita ini apa? Kalau istri sebenarnya ketika saya membantu mendukung aja, cuma kan dia berharap kalau saya kerjalah di kantor gitu ya, selesaikan kuliah, setelah sarjana kerja di kantor. Tapi kan saya enggak, akhirnya kerja di desa, mengabdi di desa sampai sekarang. Oh, tapi istri bagaimana reaksinya sekarang? Sekarang sangat mendukung. Sangat mendukung. Baik, coba istrinya yang mana? Boleh berdiri? Yang sangat mendukung suami? Iya, ini istri tercinta. Baik, bukan cuma ternak lele, tapi Anda berkembang ternak kambing dan ayam. Ya, jadi kita punya peternakan ayam, itu ada 3.000 ekor, itu juga milik masyarakat. Jadi saya nyarikan link aja lah, kemudian kita kelola sama, artinya 40% dari hasil juga diserahkan untuk mereka. Yang 20% untuk sewa tanah, karena tanahnya kita nyewa, yang 20% kita serahkan ke pengelola. Jadi kita bayar orang kontrak 20% ini pokoknya kamu kelola gitu ya. Yang 20% kita kasihkan untuk kas desa. Jadi untuk operasional desa, kita kasih 20%. Dari itu, terus kemudian kita kambing sebenarnya sudah lama Bang Andi kalau kambing ya, cuman yang lebih kita kelola ini mulai 2010, kita dapat 18 ekor kambing juga dari donatur, itu kita kembangkan. Nanti ketika lahir betina, kita kasihkan lagi ke warga tunagrahita dan orang tidak mampu. Nah, di sana setelah beranak, anaknya diambil mereka, induknya diserahkan lagi ke tetangganya. Seperti terus, akhirnya harapan jadi saya... induknya ini beredar dari iya, rumah ke rumah ya. Iya, menarik. Nah, soal koperasi miskin, katanya Anda pernah punya cita-cita untuk mendirikan koperasi miskin. Apa yang dimaksud koperasi miskin ini? Kita pengen bahwa selama ini kan kita di desa itu biasanya banyak sekali beredar, kalau istilahnya bank cret ya, atau bank detail itu di desa. Artinya apa itu? Bank yang ditawarkan. Kalau nggak pinjam aja ini, tapi bunganya kan tinggi. Mencekik mereka. Nah, rentenir. Sebuah harapan nanti siapa tahu kita bisa ngajak mereka lah, bikin sebuah itu, jadi simpan pinjam bisa berjalan untuk mereka sendiri, SHU-nya untuk mereka sendiri, dan jika sejahtera kan juga mereka sendiri yang sejahtera. Ya, dari tadi Eko ini menguasai betul data di desanya ya. Berapa keluarga tadi? 290. Berapa jiwa? Maksudnya yang apa? Yang keterbelakangan mental? Bukan, di desa itu. 5.800 jiwa, 1.296 kakak. Tunggu dulu, jangan kagum. Karena dengar-dengar Anda ini kepala desa ya? Iya, baru saja jadi kepala desa. Baru saja. Tunggu dulu. Anda baru jadi kepala desa? Ya. Anda ikut pilkada atau apa? Pilkades, jadi gini Bang Andi. Oh, pilkades ya. Kepala desa sebenarnya bukan tujuan kita ya. Artinya saya memang benar-benar tidak pernah bercita-cita dan saya benar-benar tidak mau. Suatu malam tidak mau. Tidak mau. Nggak Nah, gini. orang-orang ambur-amburkan uang untuk pasang poster apa segala macam siang pagi malam. Enggak, Anda ada kelainan ini saya lihat. Kenapa nggak mau? Nggak mau. Jadi kenapa saya nggak mau? Saya takut ketika jadi pemimpin tidak bisa membahagiakan masyarakat saya, itu ketakutan pertama. Nah, saya cerita aja. Suatu malam jam 11 kan, saya tidur, dibangunkan oleh beberapa pemuda. Saya diajak katanya ke warung, ternyata enggak. Ternyata diajak ke sebuah pertemuan. Di sana sudah ada sekitar 100 tokoh masyarakat ya, ada perwakilan pemuda, tokoh masyarakat, perangkat desa. Itu menunjuk saya, memaksa saya mau nggak mau besok kamu harus daftar jadi kepala desa gitu lah. Saya kan kaget. Anda iya, dipaksa oleh warga. Di sini pemimpin memaksa rakyat. Ini kewala-wali zaman ini. Tetapi tekanan-tekanannya begitu kuat dari warga bahwa saya harus mau gitu ya. Kalau kamu nggak mau berarti kamu tidak mau menolong masyarakat gitu. Akhirnya ya sudahlah, saya maju jadi kepala desa. Sebagai Eko dan sebagai kepala desa, apa harapan Anda terhadap masyarakat Anda?
Ya, saya berharap bahwa mereka yang keterbelakangan mental yang saat ini dianggap masih tersudutkan, terpinggirkan, saya yakin suatu saat mereka akan sejajar dengan kita. Meskipun dengan segala keterbatasan, kalau kita bersama-sama insya Allah saya bisa. Dan saya ingat ketika saya sekolah ada sebuah pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila, di sana ada sebuah undang-undang yang mengatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalaupun negara belum bisa memelihara mereka dengan maksimal, kalau kita bersama-sama memelihara dengan mengatasnamakan negara, insya Allah tidak akan ada lagi kemiskinan. Baik, terima kasih untuk hadir di acara Kiki Andi dan berbagi dengan kita. Inspirasi ini mudah-mudahan sampai kepada anak muda bahwa pengabdian itu tidak harus di kota, tapi di desa masih banyak rakyat Indonesia yang membutuhkan pemikiran, tindakan nyata dari anak-anak muda Indonesia. Terima kasih. Iya. Itu tadi kisah tentang anak-anak muda yang memilih untuk berkarya dan mengabdikan hidup mereka di desa. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku bagus berjudul The Charge. Ada kutipannya, setelah membaca buku ini, Anda akan menemukan gairah batin yang lebih kuat dan energik dari yang mungkin Anda pernah bayangkan. Dan buku bagus ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Dan seperti biasanya bagi Anda yang di rumah, Anda juga bisa mendapatkan buku ini gratis dengan mengakses website kickandi.com. Akhir kata, semoga tayangan ini bermanfaat. Sampai jumpa.